Membuat banner pada dasarnya sama membuat desain-desain yang lain, hanya beda ukuran saja. Kita beri nama file banner. Oke. Banner pbdb misalnya. Oke. Kemudian ini kita rubah dulu ke cm. Kita tentukan lebarnya adalah 300 cm misalnya, berarti 3 meter. Sedangkan ke bawahnya 100 cm, berarti 1 meter. 1 meter ke bawah, 3 meter ke samping. Kita oke. Kemudian ini adalah area yang sudah kita buat, lembar kerja yang sudah kita buat selebar banner yang akan kita buat, 3 kali 1 meter. Baik Bapak Ibu, boleh dimulai dari mana saja. Alangkah lebih baik dimulai dari dasarnya. Dasarnya kita berikan dasar dengan rectangle tool, kita klik 2 kali untuk membentuk dasarnya. Klik 2 kali, kemudian berikan warna sesuai kesukaan kita. Baik, saya berikan warna kuning. Kemudian saya insert logo untuk logo instansi kita untuk memulai sebuah banner, logo instansi. Kemudian kita drag di sini. Oke, kita drag. Kemudian kita lanjutkan dengan menuliskan sebuah naskah atau teks apa yang kita niatkan. Contohnya penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2020-2021 misalnya. Kita centerkan, kemudian kita bold. Oke, kita bold. Kita tarik secara simetris. Oke, kita tempatkan di tengah. Nah, di sini kalau kita tidak tahu tengahnya, kita klik objek awalnya, kemudian kita pakaikan garis bantu dari rule of view. Oke, tarik ke tengah untuk mengetahui senternya seperti ini. Oke, Bapak Ibu, ini sudah kita mulai. Kemudian bawahnya kita berikan naskah lagi. Contohnya apa nih? SMK ya, SMK Muhammadiyah 1 Mampang, SMK Farmasi misalnya Mampang. Tulisannya kita lebih kecil. Oke, kita buat center ke sini. Baik, kemudian bawahnya bisa kita berikan info pendaftaran mulai 1 September sampai 31 Desember 2020 misalnya. Baik. Oke. Ini sebagai informasi awal. Masalah besar kecilnya font atau tulisan kita sesuaikan dengan area dan keinginan kita. Kemudian bawahnya bisa diberikan alamat ya. Alamatnya di bawah kita berikan list aja menggunakan rectangle tool. Kita buat seperti ini ya, memanjang. Oke, atau merah bisa saja sesuai dengan keinginan kita. Kita tulis sebuah alamat di sini ya, Jalan Villa Arsip Nasional RI nomor 1
Mampang, Kota Depok. Kalau ada telepon, masukkan telepon. Telepon 017720000227 misalnya seperti ini. Kita sesuaikan font yang kita gunakan pada areanya. Gini ya, kita cukup menariknya saja. Sesuaikan ya. Oke. Demikian Bapak Ibu, ini sudah selesai, namun ini baru sangat simpel sekali. Tentu kita bisa menambahkan variasi ya. Variasinya kita akan buat watermark di sini. Watermark logo di belakangnya misalnya. Saya copy saja. Saya copy saja di sini. Saya geser. Kemudian ini saya akan buat watermark di sini, watermark logo. Saya beri sentuhan seni sedikit. Oke, sedikit dimiringkan gitu. Kemudian kita watermark dengan transparansi. Klik transparansi, ininya diisi. Saya butuh 80% saja. Oh, terlalu hilang, naikkan lagi. Atau diturunkan menjadi 65% misalnya. Nah, seperti ini. Untuk menghilangkan sampingnya, maka kita seleksi semua, kemudian kita crop di sini, crop dari ujung ke ujung, sini, kemudian sampai sini. Oke, yang di luar nanti akan hilang. Double klik. Oke, begitu. Ini tulisannya ada di ini, kita bisa angkat dengan cut, paste, Ctrl E, Ctrl V. Oke, baik, begitu. Kita bisa juga berikan background berupa apa? Gambar. Saya cari gambar dahulu. Semalam saya pakai komputer yang berbeda dengan hari ini untuk merekam. Oke, kita mulai kembali. Membuat background dengan cara menginsert gambar belakang yang akan kita gunakan di belakangnya seperti ini. Nah, kita tarik saja. Ini sudah masuknya tingkat modifikasi. Kita seperti ini misalnya. Kita berikan transparansi tool misalnya seperti ini ya. Nah, ini kategorinya sebagai background. Loh, kok tertutupi? Ya sudah, tertutupi nggak apa-apa. Sekarang kita turunkan backgroundnya dengan cara shift back down. Kemudian kita hilangkan saja warna kuningnya. Sudah kita ganti dengan kita ganti dengan background ini. Oke. Kemudian logo ini masih bermasalah ya. Ini kita berikan bayangan ya. Bayangan dengan cara klik copy, kemudian pastenya nanti saja, kemudian kita bitmap dulu nih. Bitmapnya belum saya buat. Kemudian ini seperti merubah bitmap ketika logo-logo yang lain ketika kita membuat kartu nama. Oke, saya buat saja seperti ini. Saya rubah jadi warna putih. Untuk membuat bayangannya, highline-nya saya naikkan menjadi, nah kira-kira seperti itu. Kemudian tinggal pastekan. Nah begini, sudah menjadi jelas. Oke, nanti tinggal diikutin. Masalah naskah yang kurang terlihat, kita kita buat jelas. Caranya adalah klik copy, tahan, jangan dipastekan dahulu.
Kemudian line-nya kita rubah menjadi lebih tinggi 10 misalnya. Ini cornernya supaya nanti fontnya tidak lancip. Kita oke. Kita pastekan. Warnanya hitam sama, kita rubah. Nah, ini bisa. Kemudian lakukan yang sama. Klik copy, kemudian tahan dulu, jangan dipastekan. Kemudian kita tambahkan line-nya, garisnya tebal. Oke. Nah, ini kan lancip ya. Lancip, saya lupa untuk ini ada lancipnya. Kemudian kita tumpulkan saja dengan cara ini, klik tumpulnya. Oke, hilang tumpulnya. Kita pastekan sekarang. Paste, berikan warnanya. Bisa seperti ini ya, atau pakai warna yang lain, sesuka hati kita tentunya. Baik, bisa lakukan yang sama. Kemudian untuk ini hanya untuk membuat bayangan ya. Ini lebih ringan dibanding membuat bayangan dari drop shadow. Kalau drop shadow, oke, kita lakukan drop shadow di tulisan pendaftaran. Drop shadow ini akan lebih berat biasanya ya. Tuh, dari gerakannya saja sudah terlihat lambat, berat. Oke, begitu. Namun bisa saja, walaupun perhatikan muternya saja saya cukup lama. Itu artinya drop shadow dengan cara yang barusan kita terapkan itu lebih mudah dan lebih ringan dibanding cara yang terbaru tadi. Baik, Bapak Ibu yang baik hati, secara ini sudah selesai untuk pembuatan banner, dan ini sudah siap untuk dicetak gitu. Kalau kita ingin menambahkan, misalnya menambahkan tokoh di sini, tokoh siswa, tinggal insert saja. Insert foto anak-anak kita, difoto saja anak kita jadi seolah-olah artis gitu. Nah, ini kita modif dulu ya. Kita modif dahulu. Saya akan pakai anaknya saja, maka saya crop di sini. Saya crop, kemudian ini kita pisahkan dengan Bezier tool. Dengan Bezier tool Bezier tool untuk memisahkan anak-anak ini. Oke, seperti ini kita lakukan hal yang sama ketika kita memisahkan background dengan objeknya. Kalau sudah memasuki seperti ini ya tentu harus bersabar. Oke, kalau contohnya kurang pas nanti jangan diikutin. Bapak Ibu harus lebih sabar daripada saya. Saya hanya memberikan contoh saja. Namun ketika penerapan harus lebih rapih. Ikutin lekuk tubuhnya dengan baik. Gitu. Seperti ini. Ketika kita buru-buru, ya ini agak buru-buru sambil mau berangkat ke sekolahan ya, mohon maaf. Ya, kita ikutin. Sabar. Oke. Demikian. Oke, sudah selesai. Kita lakukan dengan menggabungkan atau memisahkan gambar dengan objeknya dengan cara klik intersect-nya. Jangan lupa ya. Ini kemudian ini hasilnya. Ini kita buang aja, udah nggak kepake. Kita pakai yang ini. Oke, Bapak Ibu, kita tinggal masang artisnya. Artisnya kita pasang di sini ya. Ini seolah-olah jadi anak kita ya. Oke.
Ini tulisan bisa digeser ke kanan kan kosong tuh. Nah, nggak harus center juga sih sebenarnya, yang penting sesuai dengan harapan, misalnya begitu. Oke. Oke. Nah, ini bagaimana caranya ini seperti ini, tulisan tertutup. Ini solusinya, ini kita seleksi yang merahnya. Seperti ini kita cut CTRL-X kemudian CTRL-V. Selesai. Tambahkan boleh di sini, misalnya tambahkan dengan kata-kata apa ya, atau variasi sendiri. Oh salah, kita bisa tambahkan nih misalnya bonus ya, kita berikan saja tulisan di sini, kita berikan beri warna dahulu, warna hitam saja atau merah bisa biar agak menarik. Oke. Berikan free SPP 2 bulan misalnya. Nggak kelihatan, kita besarkan saja 200 misalnya. Kita uppercase nya kita naikkan, free SPP 2 bulan. Nah, ini akan menjadi poin tersendiri bagi pendaftar tentunya. Kita ikutin kemiringannya seperti itu. Oke, Bapak Ibu, selesai dalam hal ini. Cukup banyak konten dan banyak materi. 9 menit 27 detik kita selesaikan ini, dan mudah-mudahan bisa dipelajari dan dipahami dengan baik. Terima kasih. Selamat berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.